Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai pertemuan kita di pagi hari ini dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini Allah mempertemukan kita kembali. Mudah-mudahan pertemuan ini mendapatkan keberkahan dari Allah, dan mudah-mudahan Allah berikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, dan mudah-mudahan diberikan kemudahan dalam memahami ayat-ayat suci Al-Quran. Dan mudah-mudahan Allah berikan kekuatan lahir batin untuk istiqomah di jalan Allah, istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sampai ayat ke berapa, Pak? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Kadang-kadang kita kalau baca itu bacaan-bacaan gunnah, mat jaiznya, mat wajibnya kadang-kadang kelewat. Ya, pengennya buru-buru aja. Apa, Pak? Di kamus nggak ada? Oh, nggak ada. Yang lain ada nggak, Pak? Halaman berapa itu, Pak? Halaman berapa? 76 nggak ada? Halaman 76. Ada? Oh, ada. Oh, iya. Itu tandanya belum nyarap itu berarti. Belum ngopi. Ah ya, nanti kalau di matanya harus ada hames istilahnya. Ya, diulangi ya dari wadhkuru. Nanti berhentinya kita di ayat ini sudah ada tanda-tanda berhenti, jadi kita sesuaikan. Jadi di sini berhenti, nanti di sini berhenti, ini di sini berhenti lagi, baru nyampe sini. Ya, Pak ya. Kalau napasnya kuat sih langsung nggak apa-apa. Ayo, wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Jadi tak dibaca sukun, ada hamesnya. Bukan ma'dudas, bukan dat ditekan, ada desisnya. Fi ayyamin ma'dudat. Ulangi ya, dari wadhkurullah bareng. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Faman ta'ajjala
ta'ajjala fi yawmaini fala ithma alaih. Jadi ini namanya mat lain. Jadi alaihi dibaca alaih. Jadi haknya tetap mati. Jadi nanti ada ya mati, hak mati. Ulangi dari faman ta'ajjala. Faman ta'ajjala fi yawmaini fala ithma alaih. Wa man ta'akhkhara fala ithma alaihi liman ittaqa. Wattaqullaha wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun. Jadi bacanya tuhsyarun itu mat arid lisukun, dibaca panjang, kemudian nunnya dimatikan. Langsung ya, 204 bareng. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya. Kita berhenti di sini karena tidak ada tanda waqaf, berarti diulangi. Ulangi boleh dari qauluhu, boleh dari fil hayati. Ya, kita dari qauluhu ya. Dari fil hayati aja. Fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam. Nah, kita mulai, kita ulang dari wa minan nasi. Tadi berhenti di mana, Pak? Berhenti di ad-dunya. Kemudian diulangi dari fil hayati ya, bacanya agak cepat temponya supaya napas kita nggak ngos-ngosan. Ya, diulangi ya. Langsung boleh. Oh, sebenarnya sih Pak. Saya lebih cocok kalau ada tanda waqaf, maka nggak usah diulang. Kalau tidak ada, berarti ya diulang gitu aja. Ini kan nggak ada nih, walaupun kita tahu artinya, tapi kan kita nggak ngerti wawunya ini diatofkan apa tidak kan gitu ya. Kan ini yusidu yujibu nanti kan gitu. Jadi sebenarnya kalimat ini tidak boleh terputus, gitu ya. Diulangi ya, tetap ya tadi dunya diulangi dari fil hayati bareng. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbi. Nah, kalau misalnya kita berhenti karena napas apa? Napas nggak kuat. Sementara ini tandanya apa nih? Lam alif ini tidak boleh berhenti, maka harus kita ulang dari ala. Nanti berhentinya di sini. Ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam. Khisam gitu ya, Bu. Ulangi, dilanjut ya. Ini mungkin kita bisa sampai sini nih ya. Kalau nggak bisa ya nanti kita berhenti di mana, kita ulang lagi. Nah, ini waqaf aula, lebih diutamakan berhenti. Ya, dilanjut. Wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal harsa wan nasl. Jadi ini ada ro, tadi apa? Ro mati mana? Ro mati. Nah, ini ro. Ini ro mati ini bisa dibaca tafkhim tarkik. Cuman kalau sebelumnya fathah dibaca monyong, tafkhim, tebel. Fil ar, jangan fil ar. Kalau ar itu berarti tipis. Ini fil ar, harsa juga begitu. Harusa. Jadi
mulutnya agak dimonyongin dikit. Nanti saya liatin satu-satu pada monyong apa enggak. Itu latihan. Ya. Nah, ini nasla itu sin sama lam nanti mati. Wan nasl. Non tasdidnya jangan lupa, jangan wan nasl, jangan wan nasl, wan. Pokoknya kalau ada non tasdid ditekan tahan, gunnah namanya. Wan nasl. Diulang ya dari wa idza tawalla. Wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal harsa wan nasl ya, sin sama lam mati. Lanjut. Wallahu la yuhibbul fasad. Ini namanya qalqalah kubro. Qalqalah apa Pak? Kubro. Qalqalah kubro itu tekan, tahan, mantulkan. Wallahu la yuhibbul fasad. Ada d-nya. Fasad. Ya. Fasad. Jadi dalnya mati. Jadi alifnya mati, dalnya mati. Sa-nya panjang, dalnya dimantulkan. Terakhir ya, diulangi. Wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlika harsa wan nasl. Wallahu la yuhibbul fasad. Yuhibbul fasad. Dah. Oh iya. Bunyinya yang mana? Ini sama dal. Kalau da itu kan agak tebel ya Pak. Kan ini da. Agak, pokoknya agak ditarik. Dadidu. Jangan da. Kalau orang sini asli, orang Betawi kadang ngomong da itu sulit. Da. Nah, itu kalau dulu saya ngaji, kalau da itu kurang pas. Da. Ini. Dadidu ad. Dadidu dadan dalidad namudadan dalida. Dadidu itu harus bisa. Kalau da pakai titik, pakai da. Jadi kadang-kadang apa ini? Kayak lidah ini agak ditekan ke atas, tahan dulu. Da. Zadidu, zadan, zalidaz. Gak boleh dimantulkan kalau da. Bukan qalqalah. Zadidu, ad-id-ud, zadidu, zadan, zalidaz, namudadan, zalida. Kalau ini kan da. Fasad, ini baju di toko di. Dadidu. Oh, di YouTube. jadi itu gini, gambarnya gini Pak. Namanya orang belajar dengan orang praktek itu kadang beda. Orang belajar itu harus diajarkan sebenar-benarnya. Kalau sudah praktek itu lana a'maluna walakum a'malukum. Kalau sudah praktek, kita ngajarin sebenar-benarnya. Tapi kalau baca, lana a'maluna lakum a'malukum. Semua amalmu ya amalmu, amalku amalku. Namanya baca. Ya. Kalau kita ngajar sebenar-benarnya. Gitu. Itu kan namanya ngajar sebenar-benarnya. Iya, makanya begini. Iya. Kadang kalau kita nih, saya misalnya ngajar anak-anak kecil ngaji, Iqra misalnya gitu. Ya kita ajar nggak usah pakai lagu, pokoknya baca benar. Abeko. Jadi kita ajarin. Tapi begitu baca ya udah seininya dia. Gitu. Nanti disesuaikan dengan lagunya. Tadi kan belum ada lagu istilahnya. Lagom. Lagomnya kan belum ada. Terus temponya belum kita cepetin.
Ya kan beda ya Pak. Maksudnya kalau kita baca temponya kayak tadi. Begitu baca sendiri, wa idza tawalla sa'a fil ardi yufsida fiha wa yuhlikal harsa wan nasl. Kan gitu, dibaca cepat. Itu lana amaluna, is amalku ya amalku. Tapi yang ada hadis Gitu. yang janganlah kamu baca Al-Quran seperti bernyanyi sebagaimana orang Arab bernyanyi. Orang Arab nyanyi itu kayak apa? Iya, iya. Jadi kalau mungkin gini ya, kalau kita punya monyong, sudah semuanya. Tapi monyong nggak seperti Iya. Kalau prinsip orang ngajar harus apa Pak? Harus ngajarin sebenar-benarnya. Kalau sudah Bapak praktek, ya sudah. Lana amaluna walakum amalukum. Terus amalmu amalmu, amalku ya amalku. Mau mempraktekkan apa yang dipelajari atau seenaknya kita. Jadi Gitu. akan datang suatu zaman orang membaca Al-Quran seperti mengalunkan lagu. Iya. Al-Quran dibaca dengan lisan dan irama orang Arab. Hati-hatilah kalian. Lisan orang-orang yang Melayu dan lisan ahli dua kitab Taurat dan Injil. Karena sesungguhnya telah sesudah itu akan datang suatu kaum mereka membaca Al-Quran seperti orang yang mengalunkan lagu dan cerita. Padahal Al-Quran tidak sampai melewati tenggorokan mereka. Nah itu, yang perlu digarisbawahi itu yang terakhir. Jangan sampai orang itu, maksudnya apa Pak? Itu bukan, itu hadis itu jangan digunakan untuk mengkritik orang yang baca. Bahaya Pak. Itu hadis itu kekhawatiran Rasulullah ketika orang bisa baca Quran, tapi akhlaknya bejat gitu Pak. Jadi istilahnya apa? Quran itu cuma di lisannya aja, nggak sampai kolbunya. Itu kalau akhir zaman masih ada orang baca Quran masih bagus Pak, walaupun masih di lisan, gitu loh. Kan itu akhir zaman kan. Sayati zamanun maksudnya kan, nanti akan datang suatu zaman. Iya, Mas. Akhirnya ketika zaman mendekati kiamat, kok masih ada orang yang baca Quran? Oh, masih bagus. Walau daripada nyanyi-nyanyi kan itu begitu kan daripada. Ini dijawab sama Ustaz Puas itu. Coba kalau misalkan nggak boleh pakai lagu ini, alhamdulillah Ramadan enggak itu kalau ini kalau nggak pakai landau nggak pakai lagu lah ya. Masa ya kayak gitu kita menggunakan Iya. Makanya itu. Iya, maksudnya itu nanti maksudnya gini, itu hadis itu setahu saya kalau apa? Itu memperingatkan kepada kita banyak nanti di akhir zaman itu orang yang hafal Quran, yang baca Qurannya bagus, tapi pemahaman tentang Quran itu sendiri yang melenceng. Ya, karena hanya mengandalkan apa? Suara. Itu kan sama halnya orang-orang Yahudi yang sangat mengaku-ngaku sangat pandai dengan kitab Tauratnya, tetapi sebetulnya dia nggak paham. Masalul ladzina humilut Taurata tsumma lam yahmiluha kamasalil himari yahmilu asfaro. Itu orang ngaku-ngaku bisa Taurat seolah-olah dia gendong Taurat, tapi sebenarnya dia nggak ngerti apa yang digendong gitu. Wa dzkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Yuk kita terjemahkan bareng-bareng ya. Wa dzkuru dan ingatlah, berzikirlah kalian Allah kepada Allah. Yang mana? Enggak, wadzkurullaha. Jangan jangan. Jangan enggak. Dia ada ya. Kalau ditahan berarti nanti mantul, namanya dal. Kalau ini agak sedikit dilepas. Wadzkurullaha. Nah, ya itu mungkin lahnun khafi.
Ya, sekilas kita dengar kayak hames, mungkin dia nggak merasa berbuat hames gitu. Yang penting lahannya nggak lahan jali. Kayak waktu kapan gitu saya sholat maghrib jadi makmum, imamnya baca surat Al-Fil. Al-Fil kan termasuk gampang lah Al-Fil. Tapi menurut saya kesalahannya lumayan parah. Karena begini bacanya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Salahnya di mana, Pak? Kurang panjang. Akhirnya begitu sholat Isya saya imam, sak baca lagi itu. Yang tadi maghrib imam ada di belakang saya. Itu cara ngoreksinya begitu, Pak. Saya baca lagi biar ngerti. Begitu dia tadi malam dia jadi imam lagi, sudah panjang lagi. Begitu saya jadi makmum, Pak, wah dibaca lagi nih dalam talo. Ternyata udah panjang. Ashabil fil. Wadzukurullaha dan ingatlah berzikir maksudnya, ingatlah Allah kepada Allah fi ayyamin dalam beberapa hari, ayyamin beberapa hari, yaum ini beberapa hari, ma'dudatin yang ditentukan. Ini masih kaitannya tentang haji ya Pak, yang ditentukan. Ingatlah kalian kepada Allah pada beberapa hari yang ditentukan. Maksudnya ini ya, ayyamin ma'dudat itu berarti apa? Tanggal 11, 12, 13. Ya, hari tasyrik itu. Faman ta'ajjala, faman maka barang siapa. Ta'ajjala yang mempercepat, mendahulukan ya. Menyegerakan ya Pak, menyegerakan aja ya. Maksudnya ini nafar awal. Barang siapa yang menyegerakan fi yaumaini dalam 2 hari. Ini isim musanna namanya Pak. 2 hari. Yaumun 1 hari. Yaumaini 2 hari, ayyamin beberapa hari. Jadi bentuk tunggalnya yaumun, yaum, bentuk 2-nya yaumaini, bentuk jamaknya adalah ayyam ini. Fala isma alaihi maka tidak ada apa? Tidak ada isma, dosa. Ini bacanya harus tipis. Jangan isma, tapi apa? Isma. Kalau isma jadi benda, nama. Fala isma maka tidak ada benda. Gitu ya. Tapi kalau fala isma tidak ada dosa alaihi atasnya. Nya siapa Pak? Nya siapa? Nya ini yang dimaksud man ini. Ya. Ini yang dimaksud man ini. Maka barang siapa yang menyegerakan dalam 2 hari pertama, berarti 11, 12 apa 10, 11? 11, 12 ya. 11, 12, kan tanggal 10 itu masih di Musdalifah. 11, 12, nafar awal atau 12, 13. Kalau 12, 13 berarti yang ini. Waman ta'akhkhara. Kalau tadi ta'ajjala menyegerakan, kalau ta'akhkhara berarti apa? Mengakhirkan. Wa man ta'akhkhara dan barang siapa yang mengakhirkan fala isma alaihi maka tidak ada dosa alaihi atasnya. Mengakhirkan
fala isma alaihi, maka tidak ada dosa baginya. Liman ittaqo, liman bagi orang yang ittaqo, yang bertakwa. Bagi orang yang bertakwa, barang siapa yang menyegerakan dalam 2 hari pertama, maka tidak ada dosa atasnya. Tetapi barang siapa yang mengakhirkan, maka juga tidak ada apa? Tidak ada dosa alaihi atasnya. Artinya apa? Orang yang beribadah haji boleh memilih gitu ya Pak, boleh memilih mau nafar awal atau nafar sani. Gitu. Ini kaitannya tentang apa? Balang jumroh ya? Lempar jumroh ini. Wattaqullaha, dan bertakwalah kalian kepada Allah, wa'lamu, dan ketahuilah, annakum, sesungguhnya kalian, ilaihi, kepadanya. Nya itu siapa? Nya yang dimaksud di sini Allah ya Pak. Ya, ini Allah. Kepadanya tuhsyaruna, kalian dikumpulkan. Ya, mahsyar itu loh, tempat berkumpul. Hasyara, berkumpul. Tuhsyarun, kalian dikumpulkan. Bertakwalah kalian kepada Allah, dan ketahuilah sesungguhnya kalian akan dikumpulkan kepadanya. Jadi annakum tuhsyaruna ilaihi, kalian akan dikumpulkan padanya, pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diulangi lagi ya. Dan wadzukurullaha, dan ingatlah kalian kepada Allah, fi ayyamin, dalam beberapa hari, ma'dudatin, yang ditentukan. Faman ta'ajjala, maka barang siapa yang menyegerakan, fi yaumaini, dalam 2 hari, fala isma alaihi, maka tidak ada dosa atasnya. Wa man ta'akhkhara, dan barang siapa yang mengakhirkan, fala isma alaihi, maka tidak ada dosa atasnya. Liman nittaqo, bagi orang-orang yang bertakwa. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Wa'lamu, dan ketahuilah, annakum, sesungguhnya kalian, ilaihi, kepadanya, tuhsyarun, kalian akan dikumpulkan. Coba ulang langsung terjemahnya bareng-bareng ya Pak. Dan ingatlah kalian kepada Allah dalam beberapa hari yang ditentukan. Maka barang siapa yang menyegerakan dalam 2 hari, maka tidak ada dosa atasnya. Dan barang siapa yang mengakhirkan, maka tidak ada dosa atasnya bagi orang yang bertakwa. Dan bertakwalah kalian kepada Allah, dan ketahuilah sesungguhnya kalian akan dikumpulkan padanya, akan dikumpulkan kepadanya. Ini kaitannya tentang orang ibadah manasik haji. Jadi kalau sudah tanggal 11, 12, 13. Jadi itu enggak, kalau ini mulai dari wattaqullah wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun, ini sudah maknanya sudah berbeda dengan kalimat sebelumnya gitu ya. Ya, jadi tuhsyarun itu akan dikumpulkan nanti di hari kiamat. Namanya yaumil mahsyar. Hari di mana orang-orang itu akan dikumpulkan di padang mahsyar. Ya. Enggak, justru memang maknanya ya Pak, annakum tuhsyaruna ilaihi. Maknanya memang begitu. Cuman karena ini Al-Quran itu kan supaya ayat terakhir itu selalu bunyinya ya. Iya, nanti kan di ayat yang ini hisom, terus kemudian fasad, kan gitu. Mihad kan sama. Nah kalau yang
Tuhsyarun berarti nanti di ayat sebelumnya mungkin ya, di ayat sebelumnya nanti hisab, annar, kholaq, itu rohim. Jadi di huruf-huruf terakhirnya itu mat arid lisukun semua. Supaya supaya memang kan Quran ini enggak cuman susunan bahasa saja, dia harus mempunyai gaya bahasa. Iya, gaya bahasa. Supaya memang gaya bahasanya tinggi, enggak sembarangan. Jadi maknanya memang annakum tuhsyaruna ilaihi. Gitu. Ya maknanya kayak misalnya inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Itu kan maknanya apa? Inna roji'un ilaihi. Gitu. Wa minan nasi. Dan dari manusia, maksudnya dari sebagian manusia itu, man ada orang yang, ya, yu'jibuka berasal dari kalimat takjub, ta'ajub. Yu'jibuka yang menakjubkan kamu, mengherankan, menarik perhatianmu, boleh. Takjub loh. Dari sebagian manusia itu ada orang yang mengherankanmu. Apa yang mengherankan itu? Qauluhu. Kata-katanya, perkataannya, ucapannya ada yang mengherankanmu. Mu itu siapa? Mu yang dimaksud di sini yang menerima ayat ini siapa? Yaitu Rasulullah. Muhammad, ada loh orang-orang munafik itu yang ucapannya tentang hayati dunia, ya, ucapan tentang urusan dunia ini yu'jibuka, mengherankanmu, kamu terheran-heran. Ya, terheran-heran itu maksudnya gini, Pak. Dulu kan ada tuh ada ketika orang bertemu dengan para sahabat Nabi misalnya, para sahabat itu dipuji-puji. Begitu udah pisah, dia ketemu dengan kelompoknya, yang sahabat tadi dicaci maki, difitnah, itu kan? Apa ayatnya itu? Bapak itu, ayatnya apa? Ayat tentang orang munafik, yang kalau ketemu Nabi, dia memuji-muji Nabi, kalau pisah dari Nabi, Nabi diejek-ejek, apa itu? Bukan, Al-Hujurat terlalu jauh. Enggak, Al-Baqarah aja, juz 1. Wa minan nasi. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhiri wa ma hum bimu'minin. Ada orang yang mengaku-ngaku iman kepada Allah pada hari akhir, tapi sesungguhnya dia bukan orang yang beriman. Karena apa? Lisan yang mengucapkan itu tidak sama dengan hati. Maka para ulama itu mendefinisikan tentang iman. Itu ya tasdiqun bil qalbi. Yang pertama hati harus apa, Pak? Harus membenarkan dulu. Ya. Terus kemudian harus diucapkan dengan apa? Lisan, disyahadatkan. Hatinya membenarkan, lisan mengucapkan, terus kemudian amal perbuatan ini mengerjakan. Harus 3 itu harus komplit. Enggak cuman ucapan doang. Gitu. Baru dinamakan orang yang beriman. Wayus. Apa itu? Yes. Sebetulnya sih yang penting disesuaikan maksudnya itu gitu aja, Pak. Iya, takutnya menarik kayak narik tambang, narik gitu. Iya, maksudnya yang paling pas apa? Yu'jibu itu berasal dari kata a'jaba yu'jibu, a'jib i'jaban. Takjub. Kalau bahasa kita takjub. Takjub apa?
Ya, so, iya kan makanya itu. Kalau di sini menarik hati. Kalau di sini menarik apa? Mayyuk jibuka qauluhu, ucapannya menarik hatimu. Ya. Iya makanya ya kan kita apa namanya? Iya. Enggak, kita memahami itu kan bukan kemauan kita, Pak. Kan gitu ya. Nah, terus kemudian gini, ini kan kita baca sebab turunnya apa ini kan. Mana tadi? Tapi isnadnya dhaifnya enggak apa-apa ya. Qala as-Suddi nazalat fil Akhnas bin Syariq as-Saqafi wa huwa halifu Bani Zuhrah. Ayat ini itu turun ada seseorang namanya Akhnas bin Syariq as-Saqafi wa huwa halifu Bani Zuhrah. Ini termasuk utusan siapa? Bani Zuhrah. Nah, Akhnas bin Syariq ini aqbala ilan Nabi. Dia bertemu, ingin menemui siapa? Menemui ilan Nabi kepada Nabi, ilal Madinah. Jadi Akhnas bin Syariq ini jauh-jauh datang untuk bertemu siapa? Nabi. Fa'adhara lahul Islam. Dia menyatakan diri untuk masuk apa? Islam. Terus kemudian wa'ajaban Nabiya sallallahu alaihi wasallam dzalika minhu. Lalu dia mengutarakan takjubnya kepada Nabi. Takjub, bahasanya takjub, ajaba. Dia mengatakan apa? Waqala jitu innama jitu uridul Islam. Ya, aku datang ini ya Rasulullah, aku datang ini uridul Islam. Aku ingin masuk apa? Islam. Kan gitu ya. Jadi ada orang datang menemui Rasul mengatakan semuanya memuji-muji lah. Islam ini bagus, engkau ini hebat. Semuanya. Terus dia mengatakan diri fa'adhara lahul Islam. Dia menyatakan diri untuk masuk Islam. Wallahu ya'lamu inni lasadiq. Allah mengetahui sesungguhnya ini adalah lasadiqun. Sungguh iya apa? Shadiq. Benar. Orang ini benar-benar pengen masuk Islam. Lasadiqun sungguh. Wallahu ya'lamu. Allah mengetahui inni lasadiqun. Sesungguhnya aku lasadiqun. Aku kata orang tadi, ya, aku benar-benar apa? Benar-benar apa yang saya ucapkan ini benar-benar jujur gitu, shadiq, benar-benar jujur. Nah, terus kemudian wadzalika qauluhu wa yushidullaha ala ma fi qalbi. Ya, sampai dia mengatakan ingin masuk Islam itu, sampai diabadikan dalam Quran wa yushidullaha ala ma fi qalbi. Apa yang engkau simpan dalam hati saja engkau ungkapkan. Summa kharaja min indi Rasulillah. Kemudian dia keluar dari sisi Rasulullah. Famarra bizar'in liqaumin minal muslimin wa khumurin. Famarra, lalu dia berjalan. Bizar'in, zar'in itu menelusuri apa Pak? Menelusuri sawah. Liqaumin minal muslimin, pada kaum orang-orang muslim, wa khumurin hamroh. Ya, khumur. Fa'ahraqa az-zar'a wa aqaral khumur. Dia mengatakan ini apa? Sawah ini apa? Padi ini kok tumbuh, terus kemudian korma ini kok bisa berbuah. Terus kemudian fa'anzalallahu ta'ala fihi wa idza tawalla sa'fil adil yufsida fiha wa yuhlikan khasa wan nasl. Jadi gampangannya gini, kalau ngelihat apa ya? Ini walaupun ini harus di apa namanya? Saya enggak berani terlalu mengatakan ini benar atau enggak, karena di sini sebelumnya sudah dimunculkan Al-Mundhir Ibnu Abil Khatim An-Nisuti wa isnaduhu dhaifun mu'dhal. Makanya saya tidak terlalu dhaif. Ya, kalau menurut ini ya, walaupun dhaif itu kan karena perawinya. Ya, karena perawinya. Anggap aja misalnya ini benar. Jadi orang yang datang tadi menemui Rasulullah itu
mengaku-ngaku ingin masuk apa Pak? Ingin masuk Islam. Sampai memuji-muji. Terus saya punya punya pohon korma tinggi ini ya karena doa engkau. Semuanya macam-macam pokoknya diungkapkan semua lah ke ininya semua. Nah ternyata omongan yang seperti itu tidak sesuai dengan apa? Tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Allah alam bisawab, karena ini isnadun dhaifun tadi. Nah, terus kemudian di tafsir Ibnu Katsir ceritanya hampir-hampir sama. Hampir-hampir sama. Kalau menurut Imam Ibnu Abbas, annaha nazalat fi nafarin minal munafikin. Kalau menurut Imam Ibnu Abbas, diceritakan dari Ibnu Abbas, ayat ini nazalat turun fi nafarin minal munafikin, dari golongan siapa? Pada golongan orang-orang munafik. Takallamu fi Khubayb wa ashabi. Mereka membicarakan ya tentang apa? Khubayb wa ashabi dan kroni-kroninya. Alladzina qutulu fir raji wa burhu wa anzalu fi damil munafikin wa man khi Khubayb wa ashabi wa nasi mayasin fi qalinatillah. Jadi intinya ayat ini turun itu ya karena ada apa? Ada golongan dari orang-orang munafik yang apa Pak? Yang namanya munafik itu gimana sih Pak? Iya, maksudnya di depan Rasulullah kayak seolah-olah kayak apa? Kayak orang paling baik, begitu nanti pisah Rasulullah dihujat, kayak gitu. Ya kayak misalnya kayak kita, pas lagi di depan saya ngomong Pak Ustadz bagus, ngajarnya bagus, begitu pas lagi pisah, waduh dihujat habis. Misalnya kayak gitu. Makanya di sini terus turun, kemudian apa? Turun apa? Mayyu'jibuka qauluhu fil hayatid dunya. Tentang kehidupan dunia ada orang yang ucapannya itu menarik hatimu. Wa yushidullaha ala ma fi qalbi, dan dia ya mempersaksikan Allah kepada Allah ala ma fi qalbi, atas apa-apa yang ada dalam hatinya. Tadi sampai diungkapkan ya inilah sodik, tapi sampai dia ngomong aku itu benar-benar iman. Wa huwa aladul khisam, padahal ia aladul khisam apa? Seburuk-buruknya khisam, penantang ya. Seburuk-buruk ya Pak. Ya, seburuk-buruknya al-khisam, penantang. Sejajarnya musuh. Artinya wa huwa aladul khisam. Ini diperingatkan orang-orang yang seperti itu ya, tapi itu zaman dulu ya Pak, kaitannya tentang kekafiran ya. Tidak jangan diterapkan di zaman sekarang. Kalau zaman sekarang kan, kalau dulu kan gini, ke zaman Rasul kan Rasulullah udah pasti benernya, orang yang munafik ini udah pasti apa? Salahnya. Kalau zaman sekarang misalnya ini diterapkan di sekarang, yang ngucapin ya belum tentu benar, yang nyalahin belum tentu benar juga. Sama-sama belum tentu. Ya kan? Sama-sama belum tentu gitu. Kadang-kadang kita ngomong masalah orang munafik itu nuduh orang lain, sementara orang lain yang kita tuduh, dia membaca surat yang sama, ayat yang sama, nuduh ke kita. Ya Pak ya? Misalnya kayak tadi tuh, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wal yaumil akhir wa ma hum bimu'minin gitu kan. Di antara ada orang manusia itu ada orang yang mengucapkan iman kepada Allah, iman kepada akhir, tapi dia bukan orang beriman. Ayat itu kita baca untuk menuduh si A misalnya. Ya Pak ya, si A. Sementara si A ngaji ayat yang sama untuk menuduh kita. Karena itu tadi kembali lagi ke bahwa kita ini ya belum tentu benarnya, belum tentu salahnya. Kalau zaman Rasul, ya gampangannya kalau sekarang yang kita perangi itu orang yang mengucapkan takbir, yang apa? Yang kita ngucapin takbir, sama-sama takbir, sama-sama surga, sama-sama calon penghuni surga ya kan? Calon namanya calon. Iya. Namanya calon itu kadang-kadang
Yang mana? Zar'on itu padi ya, sama. Iya. Nanti sama enggak? Zuru itu kan artinya beras, gandum. Kita ulang ya. Wa minan nasi, zar'on, padi, beras. Wa minan nasi, dan dari manusia, dari sebagian manusia, may yu'jibuka qauluhu. Nanti kalimat qauluhu didahulukan. Ada orang yang ucapannya fil hayati dunia, tentang kehidupan dunia, yu'jibuka, mengherankanmu, wa yushidu, dan juga, jadi kalimat yu'jibuka dengan yushidu itu kan atof ya Pak. Jadi kalimat yang saya kotakin ini dengan ini itu secara bentuk kalimatnya sama. Ya, sama-sama yu'jibu, yushhidu, sama. Gitu. Ini pola yang ke-9 berarti ya, atau 9 atau 10. Belum ada di juz 2 belum. Belum Pak, juz 2 karena juz 3. Ya, ini pola sulasi mazid 1. Sulasi mazid 1. Jadi nanti begini Pak. Kalimat yang saya garis bawahi ini nanti tersimpan di dalam kalimat wa ini. Jadi gampangannya wa minan nasi may yu'jibuka wa minan nasi may yushhidu waha. Ada sebagian orang itu, orang yang ucapannya tentang kehidupan dunia menakjubkan kamu, ada juga orang yang sebagian dari manusia itu ada orang yang mempersaksikannya kepada Allah. Jadi wa minan nasi may yu'jibuka wa minan nasi may yushidu waha. Karena ini yu'jibu dan yushidu sama bentuknya. Ya. Wa huwa aladul khisam. Wa idza tawalla, ini karena masih ada hubungannya dengan 204. Wa idza tawalla, apabila tawalla ia berpaling. Iya Bapak, berpaling. Berpaling. Berpaling itu maksudnya apa Pak? Berpaling itu menolak, mengingkari satu untuk mempercayai yang dua, yang satunya lagi. Jadi maksudnya berpaling dari Nabi, kemudian mempercayai temannya. Itu namanya apa? Tawallah. Sa'a fil ardi, maka dia akan apa? Berusaha merusak. Ya, berusaha fil ardi, di bumi. Sa'a itu hanya usaha. Fil ardi, di bumi, liyufsida fiha, untuk yufsid, membuat apa? Membuat kerusakan, yufsida. Liyufsida, untuk membuat kerusakan, fiha, di dalamnya, di dalam bumi. Nah, wa yuhlika, kalimat yuhlika ini Pak, yuhlika nanti bentuknya sama dengan yufsida. Sama tidak? Sama, huruf terakhirnya fathah, ini huruf terakhirnya fathah. Berarti kata wa yang ada di kalimat wa yuhlika itu menyimpan kata li. Gitu. Jadi sa'a fil ardi liyufsida fiha, sa'a fil ardi liyuhlikal harsa wan nasl. Apabila ia berpaling, maka ia berusaha di dunia atau di bumi ini untuk membuat kerusakan di dalamnya. Wa yuhlikal harsa wan nasl, dan dia apa? Yuhlik halaka, itu halak artinya rusak. Ada istilah yufsid,
merusak, ada istilah yuhlik, merusak juga. Ada yang apa Pak Ridho? Wa yuhlika, kali ini menghancurkan, membinasakan. Membinasakan aja ya. Wa yuhlikal harsa, dan dia akan membinasakan al-harsa. Apa Pak? Hars. Ladang ya. Ladang. Wan nasla. Nasla artinya apa? Hewan ternak ya. Apabila ia berpaling, maka ia akan berusaha di bumi ini untuk membuat kerusakan di dalamnya. Dan dia membinasakan ladang dan hewan ternak. Wallahu la yuhibbul fasad. Allah tidak menyukai al-fasada. Apa Pak? Kerusakan. Jadi al-fasad ini satu akar kata dengan yufsid ini. Satu kata. Sa'aya, sa'yun. Ini sa'i itu loh Pak, sa'i. Berlari-lari kecil itu loh. Yang mana? Nggak tahu saya apa itu. Bapak pernah ini? Kalau bahasa Jawa ada, sanga. 9. Iya. Soalnya begini Pak, jarang sekali suatu kalimat isim, kok hurufnya cuma 2. Itu hampir nggak ada. Kalau huruf iya. Itu. Iya, misalnya sa'a pendek kan, berarti kan cuma 2 huruf, sin sama ain. Itu kalau isim malah nggak ada. Nggak ada, kalimat cuma 2 huruf itu nggak ada, minimal 3. Gitu. Kalau 2 huruf berarti kategorinya kata sambung dia. Huruf namanya. Ya. Misalnya bi itu kan cuma 1 huruf, berarti huruf ya, nggak bisa dia berdiri sendiri. Itu. Tapi perlu dicari yang namanya kita belajar. Ya. Namanya belajar perlu dicari, daripada nggak bisa tidur malah bahaya. Mikirin ini, ya kan? Oh, nanti ke situ larinya. Ya. Ya kan, maksudnya gini, maaf kan dia belum udah minta maaf karena cuma 2 huruf. Maaf, kata sin sama ain tidak ditemukan dalam kamus. Kecuali kalau saya tambahi, misa'a ditambah dal misalnya. Sa'dun. Harusnya ada. Misalnya sa'a. Nyarinya di mana ini sa'a? Pakai shin. Enggak hafal ini apa? Enggak ada. Enggak ada, sa'al enggak ada. Ya makanya itu kalau kaitannya tentang baca Quran, kembalikan ke yang tadi ya Pak. Lahannya, kesalahannya
Jangan sampai yang jali. Jangan sampai kesalahan yang mayoritas orang mengatakan itu salah. Gitu. Kalau lahannya lahan khofi, masih remeng-remeng, ya masih toleransi lah. Gitu. Wa idza tawalla sa'a fil ardi, apabila dia berpaling, maka dia akan berusaha untuk membuat kerusakan di bumi. Kita baca bareng-bareng aja lah, ngapain pusing ya Pak? Ngapain pusing, kita baca. Nanti mana nanti? Kok ini sih? Bukan ya? Ini ya Pak ya? Wa idza tawalla, ini tafsirnya Jalaluddin As-Suyuti ini, Jalalain. Wa idza tawalla insorofa anka. Maksudnya insorofa itu berpaling, berpisah. Insorofa berpisah anka darimu ya Rasulullah. Sa'a, tadi kan sa'a kita artikan apa? Berusaha itu masa itu berjalan balik. Itu ya. Fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal kharsa wan nasl. Min jumlatil fasad, artinya membuat kerusakan di bumi, membuat kerusakan tentang apa al-kharsa wan nasl, ladang dan hewan ternak, itu adalah min jumlatil fasad, di antara jumlah kerusakan. Wallahu la yuhibbu ay la yardo, enggak suka, itu maksudnya apa? La yardo, tidak meridhoi terhadap apa? Terhadap kerusakan. Masih bingung lagi, kita buka lagi. Nah, ini kembali ke yang tadi. Ya. Kalau ini masih di apa namanya? Akhnas tadi ya. Masih kaitan dengan akhnas tadi ya. Nazalat fil akhnasi min syarik. Kok ini lagi sih, Pak? Masih yuk dibuka. Wa huwa alatul khisam wa idza tawallain, maksudnya gitu ya. Yang ini ya Pak ya. Wa idza tawalla sa'a fil ardi lisitawil fasad. Huwa a'wajul maqali sayyi'ul fa'ali fadzalika qauluhu. Yang dimaksud ini kefasadan, kerusakan ya, liyufsida fiha wa yuhlikal kharsa ini, itu adalah seburuk-buruk perbuatan, sayyi'ul fa'al. Fadzalika qauluhu wa hadza filu kalamuhu kadzibun au i'tiqaduhu fasidun wa af'aluhu qabihatun. Seburuk-buruk al-fasad, yang dimaksud al-fasad itu, kalau tadi kan kita kan gini, membuat kerusakan di bumi, membuat kerusakan atau merusak ladang, merusak hewan ternak. Padahal di antara kerusakan yang paling berbahaya, a'wajul maqal, ucapan yang paling bahaya, sayyi'ul fa'al, perbuatan yang paling buruk, itu adalah kalamuhu kadzibun. Ucapannya dusta, bohong. kayak si dia itu Pak, kalau ngomong kan presiden aja dibohongin loh, gimana Pak? Ya kan ada kan menteri, presiden aja dibohongin, kan ada. Kalamuhu kadzibun, ucapannya aja bohong. Si dia jangan nyebut nama, si dia itu.
Wa i'tiqaduhu fasidun. Keyakinannya fasid, keyakinan rusak. Akidahnya rusak. Wa af'aluhu qabihah. Perbuatannya perbuatan qabihah, buruk. Maksudnya gini. Dibilang merusak bumi, merusak ladang, merusak ternak, itu bagian daripada kerusakan yang nyata di alam bumi. Orang bisa ngerusak itu karena apa, Pak? Ya karena awalnya dari keyakinannya yang rusak. Gitu ya, Pak. Orang bisa ngasih izin sawah jadi perumahan yang akhirnya malah nyusahin orang, itu kan karena apa? Ya karena di hatinya nggak ada niatan untuk membenahi. Yang ada sih yang penting hajar aja udah, yang penting cuan. Kan gitu. Nah itu maksudnya di bumi ini ada kerusakan yang lebih parah, lebih hebat daripada kerusakan binatang ternak. Dan itu kalamuhu kadhibun wa i'tiqaduhu fasidun wa af'aluhu qabihah. Ucapannya dusta, akidahnya rusak, akidahnya salah, perbuatannya qabihah. Qabihah itu sama dengan tercela. Ya, tercela. Wasa'yu, sa'yu hahuna huwa al-qasdu. Ya, sa'yu yang dimaksud sa'a ini loh Pak. Idza tawalla sa'a, apabila ia berpaling. Tadi kan sa'a kita artikan apa? Berusaha. Al-qasdu itu berniat. Berniat ingin mengerjakan sesuatu. Itu namanya apa? Al-qasdu. Kama qala ikhbaron an Fir'aun, seperti ayat yang menerangkan tentang Fir'aun. Surat An-Nazi'at. Misalnya idza nudiya lis-sholati min yaumil jinni fas'au. Fas'au. Ya. Di surat Al-Jumu'ah ada mi yaumil jumu'ati fas'au. Itu sama dengan sa'a tadi. Fas'au ila dzikrillah. Maksudnya apa fas'au itu? Uqsudu wa'madu nawinina bidzalika sholatul jumu'ah. Ya berniat untuk melaksanakan fas'au ila dzikrillah kan? Berniat untuk berzikir kepada Allah. Jadi kalau udah datang hari Jumat, niatkanlah bahwa hari Jumat ini saya gunakan untuk ibadah, untuk memperbanyak ibadah. Jangan di list yang pertama. Niatnya untuk apa? Ngantri Jumat berkah. Jangan. Ngantri Jumat berkah. Gitu. Nah, kan kita sa'a. Jadi kalau dikaitkan dengan apa tuh? Dengan ayat yang yu'jibuka quluhu tadi itu, orang yang ucapannya apa Pak? Orang yang ucapan menakjubkanmu itu ada di balik keheranan itu, ternyata dia apabila berpisah dari Rasul, dia ingin membuat apa Pak? ingin membuat kerusakan di depan yang bersangkutan. Dia manggut-manggut, oh ya Pak, baik Pak, insya Allah nanti segera akan kita kerjakan. Ini. Begitu udah pisah, beda lagi cerita. Nah yang model-model seperti itu ciri-ciri orang apa Pak? Ciri-ciri orang-orang munafik. Ya, ciri-ciri munafik. Nah, kalimat munafik dalam ayat-ayat Quran, kalau zaman dulu itu munafik biasanya tentang agama, tentang keimanan. Adapun munafik yang sekarang, itu ya munafik tentang akhlak, gitu ya Pak, terkait tentang ucapannya, amanah, kan gitu ya. Apabila dia diberikan amanah, dia khona, dia khianat. Apabila dia berucap, dia apa? Dia bohong. Ya, kaitannya tentang apa? Tentang akhlak. Itu makanya di sini disebutkan wallahu la yuhibbul fasad. Allah tidak menyukai al-fasad. Maksudnya apa? Ai la yuhibbu man hadihi sifatihi wala man yasduru minhu dzalika. Allah tidak menyukai kerusakan itu, maksudnya apa? Allah tidak menyukai orang yang mempunyai sifat ini, gitu ya. Dan orang yang berusaha punya keinginan untuk mempunyai sifat ini. Sifat merusak.
ngerusak, Allah nggak senang. Punya keinginan untuk merusak, Allah juga nggak senang. Itu. Nah, ini penjelasan tentang apa? Nah, kalau disebutkan apa tadi? Harsawan nasl itu ya memang di antara bentuk kerusakan yang nyata di dalam bumi itu ya tumbuh-tumbuhan hancur, pepohonan pada ditebangi kayak gitu-gitu loh, Pak. Itu yang nyata-nyata dalam pandangan mata itu sebuah kerusakan. Tapi kalau dipelajari lebih dalam lagi, hal tersebut bisa terjadi itu ya karena i'tiqadun fasidun tadi. Karena i'tiqad dia mempunyai iman yang lemah, yang rusak. Udah enggak mempercaya. Kan awal mulanya kan orang enggak percaya kalau dilihat oleh Allah, enggak percaya kalau dipantau oleh Allah, sehingga dia maksiat oke-oke aja. Makanya di antara orang yang bermaksiat dengan nyaman itu di antaranya karena apa, Pak? Merasa tidak diawasi oleh Allah. Salat kita enggak khusyuk, salat kita gampangin, itu salah satu di antara alasannya karena merasa tidak diawasi oleh Allah. Itu kan musyrik kecil namanya. Ya, itu adalah kemusyrikan kecil. Iya, makanya gini, idza tawalla sa'a itu kan ada dua fi'il madhi ya, Pak. Benar kan? Tawalla itu fi'il madhi, sa'a fi'il apa? Fi'il madhi. Kalau model yang seperti itu, maka fi'il madhi yang kedua itu menjadi jawab. Maka Bapak dalam menerjemahkan tambahi maka. Wa idza tawalla, apabila dia berpaling, maka ia akan berusaha untuk membuat kerusakan. Nah, kalimat berpaling itu berarti nanti maksudnya berpaling dari apa? Kalau tadi kan dikaitkan dengan apa? Dikaitkan dengan apa? Dikaitkan dengan apa? Dengan orang yang ucapannya meyakinkan atau menakjubkan Rasul. Berarti kan apabila berpaling dengan dari siapa? Dari Rasul itu. Iya. Ayat yang tadi itu berkaitan dengan tiga ayat itu berkaitan, Pak. Ya, 3 ayat itu berkaitan. Ayat mana aja? Dari Waminan Nasi 204, terus kemudian 205, terus kemudian 206 sampai 207. Nah, itu nanti berkaitan tuh. Ya, pertama nih. Dari 204. Kalau 203 kan masih kaitannya tentang apa, Pak? Haji. Terus kemudian 204 itu kaitannya tentang orang munafik yang ucapannya apa? Menarik hati, ya, menakjubkan tadi itu. Nah, dia menarik hati dan menakjubkan itu kalau di depan Rasul. Kan gitu ya. Kalau dia berpisah bagaimana? Berpaling bagaimana? Berpisah dari Rasul. Oh, dia akan kembali ke asalnya membuat kerusakan. Nah, nanti 206 nambah lagi ciri orang munafiknya. Kalau dia dinasihati, nambah sombong. Dinasihati tambah kesombongannya. Lu siapa? Lu bocah baru kemarin nasihatin gua. Nah, model-model kayak gitu tuh, Pak. Ini 206. Apa itu, Pak? Muntaber. Enggak lah, Pak, masa muntaber sombong, enggak lah. Ya cuman ini aja, ngedrop aja. ngedrop ininya, apa? Ngedrop. Nah, nanti ini nih, apabila dikatakan kepadanya bertakwalah kamu, akhodathul izzatu bil ismi. Dia naik kesombongannya, dinasihati malah sombong. Sombong itu dalam arti gini, dinasihati malah dia merasa apa? Merasa benar. Ya. Iya, jadi maksudnya kila itu lebih dikatakan dikritik, dikasih saran gitu ya, misalnya. Wis, bahasanya ini keren ini. Nah, mungkin itu, ya.
Tuh. Mungkin itu. Oh alam lah, saya kurang paham juga. Ya kan gini, kalau kita itu kan menyampaikan apa yang sudah ada. Jadi dengan penjelasan-penjelasan di sini yang sudah ada tadi itu yang ada. Jadi kalau di dalam pemahaman sedikit tentang dari bahasa kita ya, wa idza qila lahu taqillaha akhadathul izzatu bil ismi. Di antara orang munafik itu ya, kalau dikatakan kepadanya takwalah kamu kepada Allah, takutlah kamu kepada Allah, akhadathul izzatu bil ismi. Kesombongannya itu langsung naik, membangkitkan kesombongannya. Kayak misalnya ada tuh di sana tuh, misalnya ketua yayasan atau ketua DKM dikasih saran, Pak harusnya begini. Lu siapa lu nasihatin gua? Lu bocah baru kemarin. Enggak, bukan di sini, di sono. Di sono, lu baru kemarin nasihatin gua. Gitu lu. Iya, di antaranya untuk mengetahui berkaitan atau tidak itu biasanya ada apa ya Pak, tanda wakaf, terus tanda kayak begini gitu kan ya, terus itu apa ini? Kalau ini tanda ini Pak, bukan, dia 1/4 juz apa setengah juz gitu. Apa nanti bisa lihat tulisannya apa, nisfu atau rubu. Nisfu atau rubu gitu. Kalau nisfu berarti setengah juz. Kalau ini pertemuan berapa nih tulisannya? 10 apa 11? Pertemuan 11 kan? Di atas tuh Pak, di atas ini. Ini yang atas, paling atas. 11 kan, ya benar. Jadi kalau di Quran tandanya bukan itu, kalau yang mushafnya bukan ini. Misalnya itu, nah kan kayak gini ya Pak, kan itu tadi tandanya kalau di Quran kayak gini. Nah kalau tanda gini itu ar-rubu berarti 1/4 juz, 1/4 juz. Terus nanti di pertengahan nanti ada lagi gitu, ada kayak gini nanti ada lagi. Terus ini kaitannya ya terkait juga tentang penjelasan dari ayat-ayat ini masih berkaitan atau tidak ya juga. Tapi kalau tanda seperti ini itu setahu saya 1/4 juz, setengah juz, 2/3 juz, terus diakhiri dengan al-juz'u juz. Jadi kan juz ini dibagi 4 gitu. Ya. Ya. Iya, biasanya itu diambil dari asbab turunnya. Itu, Pak. Terus kemudian misalnya ayat ini kok misalnya dikaitkan tentang haji misalnya gitu ya. Misalnya kok dikaitkan tentang haji, ya mungkin bisa. Kalau ini kan secara makna udah jelas-jelas tentang haji. Karena apa? Kaitannya dengan ta'ajjala fi yaumaini sama ta'akhkhara fi yaumaini. Ini berarti pasti kan kaitannya dengan apa Pak? Dengan ayat sebelumnya kan begitu kan? Ya setidaknya begini. Kalau untuk mengetahui bagaimana cara mengetahui untuk ini berkaitan atau tidak, pertama kita tahu apa Pak? Tahu artinya. Yang kedua, dibuka-buka lagi penafsiran tentang asbab turunnya. Turunnya ini 2 ayat langsung, apa 3 ayat langsung, apa terpisah-pisah, apa bagaimana. Mungkin caranya seperti itu Pak. Jadi tidak sekedar, oh ini ada wawunya di depan nih, oh berarti ini terpisah dari ini. Enggak juga. Karena kan dalam kita mempelajari ilmu Al-Quran itu kan misalnya ada wa itu kan wawu atof.
Wawu atof itu ada atof yang mutasil atau mungkote, misalnya begitu kan. Ini wawu atof yang menyambungkan, apa wawu atof yang memisahkan, kan itu harus dipelajari. Artinya masih banyak ilmu-ilmu tentang Al-Quran ini yang belum kita pelajari. Intinya sih itu aja. Ya. Ya. Ya, secara pemisahan gitu memang ada, Pak. Gitu. Tapi begini, kalau dikaitkan dengan tentang baca, sebenarnya dengan adanya tanda wakaf sebenarnya sudah cukup. Tanda wakaf nih. Misalnya kalau kita baca ada huruf ain. Huruf ain kecil misalnya gitu ya. Mana? Ya, tanda rukuk. Nah, misalnya ini. Turja'ul umur. Nah, ada ainnya nih. Ada ainnya. Ini berarti menandakan kalau rukuk sebaiknya kita kalau selesai membaca ya ditanda ini gitu. Per ain. Satu ain itu. Itu menandakan, pokoknya kesepakatan para ulama yang menentukan ain di situ itu menandakan kalau ayat ini selesai, gitu loh Pak. Mungkin kalau memang itu cerita selesai. Kalau ini kaitannya tentang hukum selesai, gitu loh. Topik pembahasan selesai. Ain itu tujuannya untuk itu. Iya memang setelah dipelajari juga Pak, ternyata memang Al-Quran itu memang bukan rentetan rentetan cerita yang setelah berurutan, itu memang enggak. Pertama yang memang disebabkan bahwa turunnya sendiri juga lompat-lompat. Misalnya Al-Alaq. Surat Al-Alaq nih Iqra misalnya, itu ternyata turunnya bukan satu surat, 5 ayat terlebih dahulu, baru nanti suatu kapan baru turun lagi ayat lanjutannya. Al-Baqarah juga begitu. Jadi surat Al-Quran itu ya diturunkannya ya tidak langsung satu surat, enggak, per ayat. Nah adapun yang susunannya ya sesuai dengan apa yang pernah dibaca oleh Rasulullah ketika sholat, ketika disampaikan, kan begitu. Nah kalau misalnya di sini ini ada, kalau ini kan Quran kuno, ya kan. Nah misalnya kayak gini, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa lahum adzabun adzim. Di sini ada tanda apa Pak? Tanda ainnya. Nah kalau kita perhatikan lagi, kenapa kok ainnya di sini? Kan gitu kan ya Pak. Kenapa kok ainnya di sini? Itu setelah dipelajari ya bahwa ayat antara ayat ini sampai ayat sini ini yang menjelaskan tentang orang yang bertakwa dan orang kafir. Kan gitu selesai tuh. Barulah terus kemudian wa minan nasi baru membahas tentang orang-orang munafik. Kan gitu. Topiknya berganti. Tapi ya itu tadi, adanya tanda wakaf dan lain-lain itu ya ijtihadnya para ulama, itu ya Pak, ijtihadnya para ulama. Itu kalau kata Ustadz siapa itu yang orang Wahabi, orang-orang ini, ulama itu tidak bisa dijadikan hujah, katanya. Tidak bisa dijadikan dasar hukum. Karena bisa jadi mereka itu salah. Terus dibantah lagi sama yang bantah. Iya, ulama memang bisa jadi salah, bisa jadi benar, tapi antum udah pasti salahnya. Orang debat ya. Cukup ya. Wallahu a'lam bishawab. Wa ilal ma'ab. Insyaallah nanti kita lanjutkan di lain waktu.
Mudah-mudahan Allah pertemukan kita lagi di lain waktu dengan kondisi sehat walafiat. Terima kasih. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. Dan berzikirlah kepada Allah pada hari yang telah ditentukan jumlahnya. Barang siapa mempercepat meninggalkan Mina setelah 2 hari, maka tidak ada dosa baginya. Dan barang siapa mengakhirkannya, tidak ada dosa pula baginya, yakni bagi orang yang bertakwa. Dan bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa kamu akan dikumpulkannya. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ. Dan di antara manusia ada yang pembicaraannya tentang kehidupan dunia mengagumkan engkau, Muhammad. Dan dia bersaksi kepada Allah mengenai isi hatinya, padahal dia adalah penentang yang paling keras. وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ. Dan apabila dia berpaling dari engkau, dia berusaha untuk berbuat kerusakan di bumi, serta merusak tanaman-tanaman dan ternak. Sedang Allah tidak menyukai kerusakan. Dan sungguh, telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran